Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, kemudian Bapak Kepala TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, lalu yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Haji Kabupaten Kampar dan seluruh jamaah salat zuhur Masjid Nurul Ikhlas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya walaupun dalam keadaan berpuasa ini, dan mudah-mudahan aktivitas kita dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, seperti ba'da zuhur sebelum-sebelumnya kita akan mendengarkan santapan rohani untuk menambah wawasan, keilmuan dan keimanan kita kepada Allah. Pada kesempatan kali ini santapan rohani akan disampaikan oleh Bapak Kasih PD Pondren, yakni Bapak Haji Maswir MA. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Haji Maswir MA disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kakang Kemenak Kabupaten Kampar, alhamdulillah berjamaah bersama kita pada siang ini, dan yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak-bapak Kasih, serta Bapak Kepala Kemenhaj Kabupaten Kampar, dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya, inayahnya serta hidayahnya, kita pada siang ini, zuhur ini, sudah berada pada hari yang ke-15 Ramadan 1447 Hijrah tahun ini. Alhamdulillah kita sehat, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tetap hendaknya istiqomah dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian kita sampaikan? Karena banyak di antara umat Islam itu mungkin hari pertama rajin ke masjid, tarawihnya hari pertama mungkin masjid penuh melimpah tumpah ruah begitu kan. Tapi mulai 5 hari 10 hari berikutnya sudah mulai menyusut jamaahnya. Itu kan artinya iman itu sudah mulai menurun. Artinya semangat untuk beribadah itu, untuk menghidupkan Ramadan itu juga sesuai dengan kadar imannya. Alhamdulillah kita tetap istiqomah, berjamaah, salat tarawih di masjid, tadarus Quran, tetap kita istiqomah dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu banyak sebutannya. Banyak istilahnya, predikatnya. Bisa disebut dengan syahrul ibadah. Kenapa disebut dengan syahrul ibadah? Karena bulan ini memang untuk kita beribadah, dan juga pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di bulan Ramadan ini yang pahalanya tidak terhitung. Istilahnya Allah sajalah yang akan membalasnya. Ana ajzibi, itu adalah ibadah saum ini. Kalau ibadah salat, ini ada ketetapannya.
misalnya 27 derajat atau 10 nilai kebaikannya atau 700 nilai kebaikannya di bulan Ramadan, misalnya seperti itu. Kalau puasa tidak, entah berapa lah nanti. Artinya ibarat cek itu ya, tulislah sendiri berapa maumu. Begitulah istilahnya. Karena begitu banyaknya nilai pahala puasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan syahrul ibadah. Kemudian Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Fat. Nah, ini yang perlu kita maknai. Syahrul Fat, bulan kemenangan. Nah, jadi sudah berapa kali Ramadan di usia kita ini, sudahkah kita merasa menang? Sudahkah umat Islam ini menang? Baik menang secara dunia maupun menang secara ukhrawi. Ini yang perlu kita maknai. Ini perlu yang kita pahami ini. Makanya di bulan Ramadan ini karena disebut tadi adalah Syahrul Fat, bulan kemenangan, bulan menangnya umat Islam, itu sudah terbukti merdekanya Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pas 17 Ramadan bersamaan dengan 17 Agustus 1945. Coba bayangkan. Ditunjukkan, dibuktikan oleh Allah kepada umat Indonesia umumnya, itu kemenangan atau kemerdekaan Indonesia itu 17 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Kenapa? Dengan perjuangan ikhlas dan tulus, mulai dari tokoh-tokoh nasional, mulai dari ilmuwan seperti Ki Hajar Dewantara bergerak untuk mencerdaskan rakyat, sampai perlawanan-perlawanan dari kerajaan-kerajaan sampai ya tentara keamanan rakyat, istilahnya belum ada tentara, istilahnya begitu, perlawanan-perlawanan rakyat. Dan yang lebih urgen lagi, banyaknya pesantren-pesantren yang memobilisasi santri-santrinya untuk ikut berperang berjihad melawan Belanda. Artinya satu tekad umat Islam di kala itu. Misalnya ormas Islam ketika itu, Muhammadiyah dengan NU bersatu, satu tujuan, satu visi dan misi untuk mengusir Belanda dari Indonesia, melawan Belanda. PSI juga begitu. Walaupun di belakangan nanti muncul PSI ada yang abangan, ini segala macam. Tetapi ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak ada istilah itu. Nanti di belakangan yang abangan nanti sampai pula kepada komunis dan lain sebagainya. Tetapi setelah menikmati hasil barang ini melenceng-melenceng segala macamnya kan. Jadi kalau selama umat Islam itu melenceng-melenceng, selama ada ini awak, itu orang lain, itu ndak awak doh. Ndak kena do Syahrul Fat tibo dia awak. Cito ya dorenya. Begitu juga hari ini misalnya. Ndak awak Iran dulu doh, itu Syiah doh. Contohlah seperti itu kan. Kalaulah seperti itu pandangan umat Islam, ndak kena do Syahrul Fat tibo doh. Hancur yang ketibonya. Kehinaan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok aja lah buktinya nanti. Kalau memang mohon nangiran goso berarti betul-betul inyo berjuang dengan kalimat la ilaha illallah dan betul-betul istilahnya dia adalah jihad fisabilillah. Jadi kenapa demikian? Karena dari sekian banyak paham-paham mazhab itu, kalau mazhab yang kita perbedakan, kalau mazhab yang kita persoalkan, di situ kita hilangnya ukhuwah, persaudaraan kita, persatuan kita, membuat kita berpecah belah. Kesatuan, tenaga, power umat Islam itu tidak akan ada. Kalau kita bahas misalnya Syiah, tidak semuanya Syiah itu negatif. Ada Zaidi, ada Rafidah. Iya enggak? Kalau Rafidah menolak dia sahabat. Jadi satu Rafidah, satu aliran itu yang negatif dicap lah. Syiah itu semuanya negatif. Ini maaf ya, bukan saya membela Syiah, tidak ini. Ini contohnya, tidak boleh kita saling menjelekkan, itu tidak boleh. Rafidah misalnya kena saking ekstrimnya kan. Lain dengan Zaidi. Zaidi agak moderat.
dan bisa dia menerima sahabat-sahabat Nabi, tidak dia menjelekkan sahabat-sahabat. Kan masalah-masalah ini kan panjang ceritanya kalau kita berceramah tentang asal muasal latar belakang lahirnya aliran-aliran dan mazhab ini, panjang ceritanya. Ujung-ujungnya awalnya tidak lain daripada politik awalnya itu. Perang Siffin antara Ali untuk pembenaran masing-masing, akhirnya terjadilah pembelokan-pembelokan. Adalah Khawarij, adalah Murji'ah segala macamnya. Adalah Syiah. Yang tadi itu macam-macam, nanti tidak selesai. Artinya kita garis bawahi, tidak semuanya Syiah itu yang negatif. Contoh Zaidiyah, masih bisa ketemu dengan kita. Tapi kalau sudah Tuhannya sudah berbilang, kalau akidahnya sudah meleset, dan lain-lain sebagainya, masalah teologi, itu memang sudah berbeda dengan kita. Jadi Bapak Ibu jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini umat Islam itu tidak punya power, tidak punya kekuatan? Karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dulu kalian di zaman jahiliyah itu berpirkah-pirkah, berpecah-pecah. Makanya kalian azab. Kini sudah aku selamatkan, kata Allah, kami disatukan hati kalian, menjadi kalian satu kekuatan yang kuat, yang disegani, ditakuti oleh lawan. Itu cuma obatnya, tidak ada lain lagi. Ini minta maaf saya gara-gara perbedaan mazhab, pisah masjid, buat lagi masjid di satu tempat yang sama, di pemukiman yang sama. Ini kan berbahaya ini. Kalau ini minta maaf ya, hari ini perbedaan-perbedaan yang dipersoalkan itu hanyalah perbedaan mazhab. Minta maaf saya, mana kini yang tidak memakai mazhab? NU misalnya, Syafi'iyah, Muhammadiyah, pakai mazhab, lebih cenderung kepada Hambali. Apalagi? Oh, yang mengatakan, yang mengklaim dirinya salaf misalnya ya, seperti itu, Hambali. Gerakan fundamentalisme dalam Islam itu ujung-ujungnya juga awal dari kebangkitan Suud, membebaskan diri dari memberontak dari Turki Utsmani. Dulu Arab Madinah sama Mekah itu satu wilayah kerajaan, satu negara dengan Turki yang ibu kotanya di Istanbul. Memberontak dia terjadi pula Wahabi dan lain semacamnya itu. Semuanya itu persoalannya adalah mazhab. Lain mazhabnya ya semuanya tidak ada mempengaruhi kepada keabsahan ibadah kita, solat kita. Mau nak lepas dia Allahu Akbar, baru lepas dia tangannya, tidak ada dilipat-lipat tangan, tidak ada masalah. Nak kunut dia tidak dapat sunatnya kalau tidak kunut dia. Kalau tidak kunut dia tidak dapat sunat dia loh. Apalagi mau jahar bismillahnya, mau bismillahnya sir, silakan saja. Semuanya ada, asal ada literasinya, ada imamnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke saja, tidak ada problem. Misalnya yang jadi masalah, misalnya ada qiraatnya yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan seperti itu kan. Kalau kita ke Mekah itu kalau sholat di Arab kan aminnya pendeknya kan. Amin. Kalau kita sholat di Indonesia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dua-duanya itu ada imamnya, ada literasinya, ada ilmu qiraatnya. Ada, bisa dipertanggungjawabkan. Yang intinya kalau imamnya kebetulan memakai qiraat yang dianut oleh Imam Syafi'i, amin. Lalu kita diajarkan oleh guru yang berpahamkan Hambali misalnya, tetap berpegang. Jemaah semuanya panjang A-nya. Lalu karena kita adalah berpahamkan Hambali, amin.
orang baru belum selesai A-nya kita sudah selesai, minnya. Apa kelemahannya? Kita tidak dapat aminnya malaikat yang sholat berjamaah bersama kita. Zuhur ini bukan kita saja yang sholat berjamaah di masjid ini, tidak kita aja dah. Malaikat ikut bersama kita sholat berjamaah zuhur tadi. Karena siapa yang mengaminkan bersamaan dengan imam itu tidak berbeda, tidak melayani amin imam itu sama. Kalau seperti tadi panjang imam itu, panjang pula aminnya A-nya itu, maka dia dapat pahala aminnya bersama malaikat yang sholat berjamaah bersama kita. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama juga dengan dalil puasa itu. Puasa kan juga begitu kan? Man shoma ramadhana iman wahtizaban ghufira lahu. Juga ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mengaminkan yang sama dengan imam itu juga ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Barangkali mungkin tidak terlalu panjang, mudah-mudahan di lain kali ada bisa kita sambung lagi. Intinya kalau memang kita satu kesatuan, ya apapun perbedaan kita di dalam agama ini tidak mungkin sama. Yang nama mazhab itu kan pendapat kan. Pendapat ini kalau sudah pendapat tidak mesti sama. Kalau sama tidak mazhab namanya itu. Tauhid namanya itu. Tauhid kan satu, Allahu Ahad kan, Tuhan satu. Jadi terakhir saya memesankan jangan gara-gara perbedaan mazhab lalu kita pisah masjid, buat lagi masjid di tempat yang sama. Padahal belum memenuhi persyaratan yang sudah diatur oleh keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Nomor 8 Menteri Agama tahun 2006, nomor 9 Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Itu ada KBM-nya. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 107, itu orang yang membuat masjid ganda-ganda double pesawat tiba lado masjid itu lado Jumat situ dibuat Jumat diror salah satu terkutuk. Apa nak pat dulu nak sarul pat jawab dulu. Jadi dan mana-mana ceramah itu kadang-kadang termasuk di kantor kau pernah ada di Boncandung dagang. Baik masjid je payah dapat izin ni nya. Ketika orang kasih bimas lalu doh. Dan mama tak apa-apa kan. Biarlah dan ia daripada melegalkan sesuatu. Label masjid, tetapi azab nang tiba, dosa nang tiba. Haroto abi mempak di situ. Awaklah batapak kau yang sama di situ. Kasan diror, kasan terkutuk, kasan dikutuk Allah Taala. Kan sia-sia gara-gara awak tidak mengikut Al-Quran dan tidak atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuh ke Quran go, patuh ke Rasul, patuh kepada pemimpin. Kalau regulasi yang dibuat oleh pemimpin itu adalah untuk dipatuhi. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mematuhi Al-Quran dan hadis dan aturan yang ada, dan kita tetap ada teguh dengan persatuan yang ada agar umat Islam ini punya kekuatan, dan insya Allah ke depannya umat Islam ini akan meraih kemenangan yang gemilang. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Maswir MA. Semoga apa-apa yang disampaikannya tadi dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah acara santapan rohani kita pada zuhur kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.